Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan aktivitas kita belajar secara online. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran fikih tentang pinjam meminjam. Minggu lalu sudah kita pelajari tentang pengertian pinjam meminjam dan dasar hukum pinjam meminjam. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. C. Rukun pinjam meminjam. Dalam pinjam meminjam harus terpenuhi rukunnya. Jadi pinjam meminjam juga itu ada rukunnya dan juga ada syaratnya, ya. Jika ada orang meminjam suatu barang kepada kita, tetapi orang yang meminjam tersebut tidak terpenuhi syaratnya, maka kita berhak untuk tidak meminjamkan barang, ya, tidak meminjamkan sesuatu yang dipinjamnya, ya. Walaupun dasar hukumnya kemarin sudah kita pelajari bahwa meminjamkan barang kepada orang lain itu hukumnya sunnah, ya. Bahkan pada keadaan tertentu bisa jadi wajib, ya. Nah, tetapi kalau sekiranya syaratnya tidak terpenuhi, ya, maka kita juga berhak untuk tidak meminjamkannya, ya. Baik, selanjutnya rukun pinjam meminjam adalah sebagai berikut. Nomor 1, orang yang meminjamkan, ya. Ya, di sini rukunnya ada beberapa rukun, ya. Rukun pinjam meminjam itu ada 4, ya. Pertama, orang yang meminjamkan, ya. Nah, orang yang meminjamkan ini syaratnya balik, berakal, ya. Tidak mubazir, juga tidak dipaksa, ya. Jadi pertama balik, ya. Jadi orang yang meminjamkan itu harus sudah balik, sudah dewasa, ya. Nah, kemudian berakal, ya, berakal sehat, ya. Tidak terganggu jiwanya, ya, tidak terganggu pikirannya, ya, tidak gila, ya. Kemudian tidak mubazir, ya, barang yang dipinjamkannya itu tidak mubazir, ya, bisa memang benar-benar akan dimanfaatkan, ya. Kemudian tidak dipaksa, ya, jadi dia meminjamkan barangnya tidak dipaksa, ya, tidak atas paksaan siapa-siapa, ya. Jadi memang dia berkuasa apakah dia akan meminjamkan barang atau dia tidak meminjamkan barang, ya, itu dia punya kebebasan, ya, jadi tidak dipaksa, ya. Lalu yang kedua adalah rukun pinjam meminjam, yaitu orang yang meminjam, ya. Jadi rukunnya ada yang meminjamkan, ada juga orang yang meminjam, ya. Ini harus ada dua-duanya, ya. Kalau ada orang yang meminjamkan aja tapi nggak ada yang minjam, ya tidak akan terjadi pinjam meminjam, ya. Sebaliknya ada orang yang mau pinjam, ya, tetapi tidak ada yang meminjamkan, ya tidak akan terjadi juga pinjam meminjam, ya. Tapi biasanya kalau ada yang meminjamkan, pasti banyak orang yang akan pinjam, ya. Tapi kalau ada orang yang meminjam, kadang-kadang itu harus cari dulu siapa yang mau meminjamkan, gitu, ya. Jadi kalau ada yang meminjamkan, biasanya pasti ada yang meminjam. Tapi kalau ada yang meminjam, belum tentu ada yang mau meminjamkan, biasanya seperti itu, ya. Nah, sekarang syarat-syaratnya, ya. Orang yang meminjam syaratnya sama tadi, yaitu balik, ya, harus orang yang sudah dewasa, ya. Lalu berakal, ya, berakal sehat, ya, tidak terganggu jiwanya, ya, pikirannya normal, ya. Kemudian juga tidak mubazir, ya, barang yang dipinjamnya tuh memang benar-benar akan digunakan, bisa dimanfaatkan. Ini, ya. Jadi rukun pinjam meminjam yang pertama ada orang yang meminjamkan, ya. Lalu yang kedua orang yang meminjam, ya. Itu juga dua-duanya ada syarat-syaratnya, ya. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga yaitu barang yang dipinjam, ya. Harus ada barangnya, ya. Jadi orang yang meminjamkan harus punya, ya, barang yang akan dipinjamkan, ya. Nah, syaratnya, ya, barangnya ada manfaatnya, ya. Lalu sewaktu-waktu diambil manfaatnya, zatnya tetap tidak rusak, ya.
Jadi kalaupun barang itu sudah digunakan tapi tidak berubah, barangnya tetap masih bisa digunakan ya. Tapi ada juga barang yang setelah digunakan satu kali tidak bisa digunakan lagi. Nah, kalau barang yang seperti itu tidak bisa dipinjamkan ya. Kecuali bisa dipinjamkan tapi nanti diganti lagi dengan yang baru, itu kalau yang seperti itu ya. Itu ya. Jadi misalnya pinjam apa? Pinjam telepon ya, pulsa telepon ya, atau kota. Itu kan kalau sudah digunakan habis kotanya, nggak bisa digunakan lagi ya, hilang sudah ya. Nah, ini barang seperti ini tidak bisa dipinjamkan ya. Jadi kalau barang yang setelah diambil manfaatnya kemudian barang zatnya itu tidak bisa digunakan lagi, maka berarti harus ganti dengan yang baru ya. Tapi beda barang-barang lain pada umumnya, misalnya pinjam kendaraan, itu kan walaupun sudah dipakai tapi tetap utuh ya, kendaraannya tetap tidak berubah. Nah, itu harus seperti itu ya, barang yang dipinjam jadi sesuatu yang tetap ya, walaupun sudah dimanfaatkan, zatnya tetap ya, tidak rusak. Itu ya. Selanjutnya yang keempat yaitu lafaz ijab kabul ya. Jadi harus ada lafaz ijab kabul. Ijab kabul itu apa? Serah terima ya. Kemarin dalam jual beli juga sama, itu ada ijab kabul ya. Pinjam meminjam juga ada ijab kabul, serah terima. Syaratnya itu dimengerti oleh kedua belah pihak ya. Jadi bahasanya keduanya sama-sama bisa mengerti, kemudian bersambung ya, jadi nyambung. Yang satu ini saya pinjemin, yang satu lagi ya saya terima ya, ini barangnya nanti saya kembalikan lagi. Nah, itu namanya bersambung ya, jadi tidak putus ya. Nah, itu rukun dan syarat pinjam meminjam ya. Jadi rukunnya ada 4. Nah, tiap rukun itu ada syarat-syaratnya ya. Pertama orang yang meminjamkan ya, kemudian orang yang meminjam, kemudian barang yang dipinjam, kemudian ijab kabul ya. Nah, itu semuanya nanti dari rukun yang 4 itu masing-masing ada syarat-syaratnya ya. Baik, selanjutnya adalah manfaat pinjam meminjam adalah sebagai berikut ya. Dari bila kita sudah melaksanakan pinjam meminjam, nah itu ada manfaatnya. Yang pertama yaitu tercipta saling tolong menolong ya. Dengan kita meminjamkan barang, kita bisa menolong orang, dapat pahala. Orang yang kita tolong juga bisa memanfaatkan atau bisa terpenuhi kebutuhannya ya, gitu ya. Jadi menolong orang juga itu merupakan suatu kebaikan, suatu nikmat juga ya buat kita ya. Dan orang yang ditolong juga sama demikian ya, dia bisa terpenuhi kebutuhannya. Jadi saling ya, bukan yang jadi yang punya kebutuhan itu sebenarnya bukan hanya yang meminjam ya. Jadi yang dipinjam juga sebenarnya dia butuh juga ya. Itu ya, butuh untuk berbuat baik ya. Selanjutnya yang kedua, mempererat tali persaudaraan ya. Dengan pinjam meminjam itu rasa persaudaraannya akan semakin kuat ya. Itu ya, akan ada ikatan persaudaraan ya. Jadi orang yang meminjam apalagi dia akan merasa sangat berterima kasih, sehingga akan semakin dekat dengan orang yang meminjam ya. Kemudian yang ketiga, menimbulkan sikap persahabatan ya, persaudaraan juga, persahabatan juga ya, itu lebih erat lagi ya, pertemanan. Kalau persahabatan itu lebih ke pertemanan ya. Kemudian tercipta rasa saling menghargai ya, saling menghargai, saling membutuhkan ya, saling menghormati ya. Kemudian manfaatnya yang kelima yaitu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya, terutama bagi yang menolong. Nah, ini makanya tercipta saling tolong menolong, yang menolong dapat
pahala ya, yang ditolong dapat terpenuhi kebutuhannya ya, gitu ya. Jadi ini manfaat pinjam meminjam ya, ada 5 ya. Pertama, tercipta saling tolong menolong. Kedua, mempererat tali persaudaraan. Ketiga, menimbulkan sikap persaudaraan. Kelima, tercipta rasa saling menghargai. Keempat, tercipta rasa saling menghargai. Dan kelima, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, selanjutnya kewajiban peminjam ya. Kewajiban yang peminjam yang pertama yaitu orang yang meminjam harus seizin yang mempunyai barang ya. Jadi kalau mau menggunakan barang itu harus pinjam dulu, harus izin dulu ya. Jadi kalau kita tidak bilang, tidak izin, itu sama juga kita mencuri ya, atau gosob ya. Jadi harus izin ya. Orang meminjam barang harus izin ya. Kemudian orang yang meminjam harus amanah menggunakan barang yang dipinjam. Jadi barang yang kita pinjam tuh kita pakainya harus hati-hati ya. Ini kadang sering terjadi orang yang punya aja makainya hati-hati, ini orang minjem nggak hati-hati malah bikin rusak ya. Kemudian tidak merusak apalagi menghilangkannya. Jadi benar-benar dijaga ya, amanah. Kemudian orang yang meminjam harus segera mengembalikan barang yang dipinjam sesuai waktu yang telah disepakati ya. Itu ya, jadi harus udah selesai harus segera dikembalikan ya. Nah, ini keseringan yang terjadi di antara kita, udah selesai nggak mau mengembalikan sampai lupa akhirnya ya. Ketika yang punya mau menggunakan dia lupa akhirnya kemana barangnya, padahal dipinjemin ke orang yang minjem nggak mengembalikan itu ya. Itu sering terjadi. Nah, itu dosa ya hukumnya kalau tidak mengembalikan ya. Jadi wajib ya, harus dikembalikan ya. Kemudian yang terakhir, orang yang meminjam harus memperbaiki atau mengganti apabila barang yang dipinjamkan rusak ya. Jadi kalau barangnya rusak atau hilang, nah itu orang yang meminjam harus mengganti atau memperbaiki ya. Baik. Selanjutnya keikhlasan meminjamkan barang ya. Orang yang meminjamkan barang kepada orang lain, niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ikhlas meminjamkan barang untuk menolong, maka ia akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kalau meminjamkannya ikhlas maka akan dapat pahala ya. Tapi kalau minjemnya tidak ikhlas ya tidak akan dapat apa-apa ya. Orang yang meminjamkan barang kepada orang lain termasuk orang yang taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yaitu saling menolong dan dalam kebaikan ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ya. Jadi tolong menolong itu termasuk perintah Allah ya. Jadi kalau kita menolong orang itu artinya kita mentaati perintah Allah ya, berbuat kebajikan dan ketakwaan ya. Itu ya. Sebaliknya orang yang tidak mau meminjamkan kepada saudaranya berarti ia termasuk orang yang kikir dan dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau orang yang enggak meminjemin berarti orang yang kikir, pelit, bakhil ya. Itu sifat yang tercela ya, juga dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai firman Allah dalam surah Al-Maun ayat 4 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un ya. Artinya celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan ya. Ini Quran surah Al-Maun
ayat 4-7 ya. Jadi kalau orang yang nggak mau minjemin itu berarti dia orang yang pelit ya, kikir ya, atau meminjamkannya karena ingin dipuji orang ya, itu namanya ria ya, ingin dipuji orang, itu juga tidak akan dapat pahala ya. Demikian pembahasan kita ya. Nah, dari minggu yang lalu itu pengertian pinjam meminjam, kemudian dasar hukum pinjam meminjam, kemudian rukun pinjam meminjam ya, berikut syaratnya. Nah, kemudian kewajiban peminjam dan keikhlasan meminjamkan barang ya. Sampai di sini. Nanti soalnya dikerjakan itu di Google Form ya, itu materinya dari materi yang minggu lalu juga termasuk ya, dari pengertian dasar hukum dan materi yang sekarang ya, nanti kalian kerjakan ya. Demikian sampai di sini, semoga bisa dipahami ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.